la yamut yang tidak pernah mati. Wah. Ikfir li ummi Fatimah binti Asad. Ya Allah, ampunilah dosa daripada Fatimah binti Asad. Nah, walakinha, talkinkan ia ya Allah. Nah, talkin itu bacakan dia atau apa ya, berkahi dia atau ya sampaikan berkah kepadanya, ajari dia hujjatuha, hujjah baginya. Karena gasan menghadap di hari kiamat, diantaranya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Imam Tabrani, Imam Hakim, Imam Nasai, Imam Maliki, Imam Ahmad, Imam Syafi'i termasuk, Imam siapa lagi, Ibnu Asyakir masuk, Imam Baihaqi masuk. Nang duduk-duduk sini ke depan mah termasuk Imam. Mutafaqun alaihi. Lamma nadani wa ba'dhu. Penting lagi lah, panas kepala lah, dengarkanlah. Nah, penting lagi. Min qauli Syekh Al-Habib As-Said Habib Muhammad Alwi Al-Maliki, ya. Tabaqatul Auliya Is-Salihin, beliau juga termasuk dalam Tabaqat Auliya Is-Salihin, Hujjatul Islam min ahli sunnah wal jamaah. Beliau adalah hujjah Islam min ahli sunnah wal jamaah. Wa yaqulu fiha min kitabihi Mafahim, dalam kitab beliau Mafahim ini beliau menjelaskan tentang masalah tawassul kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tawassulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bihaqi wa haqqil anbiya'i was salihin, di mana Nabi ternyata pernah bertawassul kepada diri beliau sendiri, kepada para nabi-nabi terdahulu dan para orang-orang saleh. Nah, ja'afi manaqibi Fatimah binti Asad, yakni tentang kisah Fatimah binti Asad. Fatimah binti Asad ini adalah ibunda dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Umun, dia adalah Ummu Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Annaha lama matat hafara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihadiha biyadihi wa biyadihi wa akhraja turabahu biyadihi. Setelah Rasulullah mendengar bahwa ada kematian pada ibunda Ali bin Abi Thalib, beliau pun turun tangan, langsung masuk ke liang lahat sidin. Apa nih? Hapara biyadihi wa akrajahu turab biyadihi. Bahkan beliau mengambil tanah untuk apa istilahnya? Menggali tanah sampai ke liang lahatnya. Palamma faraga dakala Rasulullah SAW, maka manakala selesai, faraga itu selesai, selesai beliau melakukannya, dakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fataja'u bihi faqala. Kemudian setelah selesai beliau masuk ke dalam liang lahat. Paham ya, lah? Masuk ke liang kubur itu. Apa yang dilakukan beliau? Berbah sidin di dalam lubang kubur itu berbah. Jadi kalau nanti ada orang tua kita atau apa, silahkan ya nak berbah dulu sebelum dikubur orang, masuki dulu. Nah, seperti Nabi melakukan ini. Hadis sahih ya, hadis sahih. Hah? Paham kah? Nah, terkejut kelak, tidak pernah mendengar kan? Nah, ini termasuk hadis-hadis yang rahasia lah, yang dikubur oleh orang-orang. Dikubur oleh orang-orang artinya tidak disampaikan oleh orang-orang, tapi ini sang Hujjatul Islam Syekh Said Habib Muhammad Alwi ini seorang Habib ya, seorang membongkar bermacam hal yang saya akui ini luar biasa penelitian beliau selama puluhan tahun terhadap berbagai hadis, karena beliau seorang muhaddisin juga, termasuk seorang muhaddisin. Pakola, lalu Nabi berkata di dalam apa nih? Di dalam liang lahat itu berkata, apa yang dikatakan dia? Wallah, Allahul ladzi yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut. Allah lah yang Allah itu hayyun, yuhyi yang menghidupkan, wa yumitu dan mematikan seseorang. Sedangkan dia Allah hayyun la yamutu, sedangkan dia adalah Allah itu hidup, la yamut yang tidak pernah mati. Nah, ikfir li ummi Fatimah binti Asad, ya Allah ampunilah dosa daripada Fatimah binti Asad. Nah, walakinha, talkinkan ia ya Allah.
Nah, talqin tuh bacakan dia atau apa ya, berkahi dia atau ya sampaikan berkah kepadanya, ajari dia hujjatuha, hujjah baginya. Karena gasan menghadap di hari kiamat, lajarinya dulu ya Allah. Nah, hebat kalian ini lah, paham lah, lajarinya ya Allah. Nah, kayak pakai gasan menghadap di hari kiamat. No, din, ya din. Jadi minta talqin non Allah, minta berdoa kepada ya Allah, ajari hamba bagaimana bagaimana nanti menghadap hari kiamat. Ya Allah, ajari hamba kayak apa hamba masuk surga tanpa hisab. Ajari hamba kayak apa berzikir dengan Engkau. Ajari hamba ya Allah bagaimana hamba mengingat Engkau terus menerus. Ajari hamba bagaimana hamba dapat melihat keindahan Engkau. Ajari hamba ya Allah bagaimana hamba dapat melihat kebesaran Engkau selalu dalam hidup ini. Nah, itu bagus benar kan? Ada dalam kitab Fathur Rabbani, Syekh Abdul Qadir Jalani mengajarkan beberapa cara doa tentang jawarih, tentang anggota badan ini supaya tunduk kepada Allah. Wa wasi 'alaiha madkhalaha. Luaskan ya Allah tempat masuknya. Maksudnya alam barzah, nyamankan dia. Orang luas tuh kayakan dia di alam barzah, bahasa Banjarnya begitu. Bihaqi, dengan hak nabika, nabi engkau. Siapa gerang nabi engkau nih? Nah, nabi sendiri dengan hak nabi engkau ya Allah nih, nabi ini nah. Wal anbiya'i, dan para nabi, berarti nabi-nabi sebelumnya ya lah. Nabi kan gak ada di depan nabi, yang ada itu nabi di belakang, para nabi itu di belakang nabi. Wal anbiya allazi min qabli, yaitu para nabi sebelumku. Ya, para nabi-nabi sebelumku. Mangkat kubur itu, apalagi kalau kuburnya yang diangkat nih orang barat awak kalah Makkah. Nah, orang berapa? Kita biasanya di sini berapa orang? 3 orang lah. 3 orang kalau yang lahat tuh lah. 3 orang. Tergantung besarnya orang lah. Gonolon besar tuh sama aja lah. Tergantung. Wa kabbara arba'an wa daquluha. Kemudian dia itu yang memasukkan itu adalah beliau sendiri, Abbas dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Waktu lipa pirauhi Ibnu Salah. Yang dipersoalkan dalam hadis ini adalah ada namanya Rauh Ibnu Salah. Dia ahadun riwayatihi, tentang salah seorang dari riwayatnya. Walakinna Ibnu Hibban, tetapi Syekh Ibnu Hibban jakarahu fi sikot, beliau memasukkannya dalam kategori ahli rawi sikot. Yang sikot itu yang dapat dipercaya. Wa qala al-Hakim sikoh ma'mun. Imam Hakim berkata dia itu adalah sikoh dan dapat dipercaya. Wa qala al-Hafiz sahih hadis wa hakaja al-Haisami. Hanya Haisami dalam Majmu' Jawaid dia berkata bahwa Rauh Ibnu Salah itu sikoh, disikohkan Ibnu Hibban dan Imam Hakim, tetapi menurutnya ada sedikit kedaifannya, tetapi kedaifannya itu tidak menghalangi daripada keadaannya, yaitu kedaipan yang ringan daripadanya. Wala khilaf alaiha pinal ulama il hadisin. Tidak ada hilaf di kalangan para ahli ulama muhaddisin. Cuma orang-orang yang mencari-cari kesalahan cacat hadis lalu dianggap hadis dhaif, maka berbahayalah ilmu-ilmu seperti itu. Kita belajar ilmu mustalahul hadis dan jarah wa ta'dil kepada guru kita. Beliau Haji Samsudin, seorang ahli hadis di Kalimantan Selatan ini. Beliau mengajarkan ilmu mustalahul hadis dan jarah wa ta'dil. Hadis itu bukan untuk mencerca hadis, bukan mencari-cari kesalahan para rawi, tapi untuk mengetahui betapa susahnya mereka menyusun hadis, susahnya mereka mengumpulkan hadis. Ya kan? Sampai-sampai di antara muhaddisin itu hanya gara-gara begitu susah duduk di warung warung kopi lah kita di sini. Gara-gara dia duduk sekali tidak diakui lagi hadis yang disampaikannya. Luar biasa. Begitu ketatnya para muhaddisin itu. Sampai sebegitu. Ini dengan begini kita harus memahami. Sehingga janganlah kita membedakan para ahli hadis itu. Janganlah berkata kalau Bukhari pasti sahih, tapi kalau Tirmidzi kurang sahihnya, itu kesalahan. Mereka itu semua adalah para ahli hadis yang hidup di zaman untuk mencari dan mengumpulkan hadis. Dan semua mereka itu bersumpah bahwa apa yang mereka tulis dalam kitab hadis mereka adalah hadis-hadis yang sahih menurut mereka.
Subhanallah. Siapa ahli hadis itu yang mengarang kitab-kitab besar? Di antaranya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Imam Tabrani, Imam Hakim, Imam Nasai, Imam Maliki, Imam Ahmad, Imam Syafi'i termasuk. Imam siapa lagi? Ibnu Asyakir masuk, Imam Baihaqi masuk. Nang duduk-duduk sini ke depan nah termasuk imam. Mutafaqun alaihi. Nah, itu adalah gambaran tentang sebuah hadis yang ingin saya sampaikan, bahwa kalau kita memang ingin mengikuti sunnah Nabi, Nabi saja bertawasul kepada diri beliau dan para nabi sebelumnya, pada orang-orang saleh, kenapa kita tidak bertawasul kepada beliau? Namun demikian bukan berarti ini wajib bagi kaum muslimin. Ini bahasa lainnya siapa yang pengen. Ujar Syekh Habib siapa? Syekh Said Habib Muhammad Alwi ini, yang penting kita tahulah itu termasuk bagian dari ajaran agama kita. Wallahul muwaffiq wa aqwamut thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada pertanyaan-pertanyaan, silakan.